Assalamualaikum, selamat malam Pak Badri. Gimana kabarnya Pak Waalaikumsalam. Badri? Selamat malam juga Pak Erwin. Alhamdulillah baik Pak Erwin. Pak Erwin gimana Ya, kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Badri. Oke, Alhamdulillah. baiklah Pak Badri. Jadi sebelum Pak Badri melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Pak Badri. Siap, siap Pak. Ya, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum? Ya. Lalu bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya, di mana coachnya tersebut akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses aktif, dan pengembangan potensi. Baik Begitu Pak Pak. Badri. Siap, siap. Ya, lalu pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak nih, Ya. kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Jadi, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachee Pak. Begitu. Oke, lalu kompetensi mana aja yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, jadi yang lebih spesifik ingin saya kembangkan itu yang pertama itu menjadi pendengar yang aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching-nya, Pak. Oke, Pak. Begitu. Lalu indikator yang bagaimana sih yang Bapak ingin capai dalam tujuan proses coaching kali ini? Indikator ya Pak ya. Jadi kalau Ya. indikator itu atau ketercapaian yang ingin saya dapatkan atau ingin saya capai itu dari coaching yang akan dilakukan adalah bagaimana nanti coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak. Jadi sehingga coach itu dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa, Pak. Ya Iya udah, Pak, Pak. demikian pra-observasi kita kali ini. Silahkan Pak Badri melakukan coachingnya terhadap coach. Semangat, Siap, Pak. siap. Siap, Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Cici. Waalaikumsalam Pak Badri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah. Oke, baik, Bu Cici. Hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi, di mana kita akan memperbincangkan sesuatu yang menjadi kendala Ibu nih dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi, semoga proses coaching ini dapat memberikan manfaat bagi Ibu. Dan kira-kira nih Bu, apa nih yang ingin Ibu sampaikan dalam kegiatan coaching kita hari ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Badri sudah Ya, Bu. meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Ya. Begini Pak, saya ingin berbicara tentang keadaan sekolah saya akhir-akhir ini, terutama terhadap anak murid saya di kelas ya Pak ya. Iya, iya. Nah, di mana beberapa kali saya menemukan anak tersebut membawa uang saku yang nominalnya itu menurut saya kuranglah wajar. Nah, hal inilah yang membuat saya menjadi resah dan bertanya-tanya. Oh, begitu, Bu. Saya mengerti sih bahwa keadaan ini meresahkan pikiran Ibu. Jadi, Iya. kira-kira apa nih yang membuat Ibu merasa begitu terbebani, Bu? Ya, sebenarnya yang membuat saya merasa terbebani yaitu karena anak ini memberi uang jajan kepada temannya dan menjajankan temannya itu hampir lebih dari 5 kali dalam waktu dekat-dekat ini Pak, dalam waktu 1 bulan ini. Nah, dan itu setelah saya tanyakan alasannya itu yang menurut saya kurang pas.
kurang tepat gitu. Nah, untuk hari ini pun Pak, anak tersebut membawa uang sampai jumlahnya itu 300.000 Pak ya. Oh, Yang besar mana sekali. menurut saya Pak, 300.000 Pak untuk anak SD itu jumlahnya yang luar biasa ya Pak ya. Betul, betul Bu. Nah, saya juga mendapatkan laporan dari teman-teman bahwa anak tersebut itu merupakan anak dari LSM gitu kan. Yang dimana orang tua itu sering melakukan hal-hal yang membuat pihak sekolah juga resah gitu kan Pak. Takutlah ya Bapak taulah kalau LSM itu gimana Iya, kan iya ya. Bu. Jadi guru-guru senior pernah bilang, Bu, hati-hati atas anak ini, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang mana nantinya malah akan nyerang kita gitu kan Pak. Nah, jadi maka dari itu saya harus berhati-hati dalam menyikapi anak tersebut dan orang tuanya begitu Pak. Jadi ya memang harus bertindak itu harus hati-hati Bu ya. Oh ya gini Iya. Bu, saya sangat mengerti sih perasaan Ibu saat ini. Jadi baik dalam menyampaikannya atau juga menghadapi anaknya. Oke, baik. Setelah kita memperbincangkan masalah ini nih Bu, harapan dari Ibu apa nih Bu? Harapan dari saya Iya. melalui perbincangan ini ya Pak ya, saya bisa mendapatkan pencerahan, solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini. Selain itu, saya bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menyikapi masalah ini sehingga tidak ada keresahan dalam yang mengganggu pikiran saya, yang membuat saya menjadi kurang nyaman saat melakukan pembelajaran. Begitu Pak. Oh gitu. Oke Bu, walaupun waktu untuk berbincang kita ini singkat ya Bu ya, semoga melalui perbincangan kita ini bisa menghasilkan atau mewujudkan harapan Ibu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, baik Bu. Sebelumnya, apakah Ibu telah mencoba nih berbicara dengan kepala sekolah tentang keadaan yang Ibu rasakan saat ini Bu? Iya Pak, saya sudah mencoba berbicara kepada kepala sekolah ya Pak ya. Nah, untuk kepala sekolah pun juga bingung Pak, resah kan Pak, karena kepala sekolahnya juga sudah, karena saya kan guru baru kan Pak ya, sudah memberi peringatan untuk anak tersebut, mengingat orang tuanya itu LSM, apalagi untuk selama ini anak itu termasuk dikasih keistimewaan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, apalagi kepala sekolah saya ini kan kepala sekolah baru, masih PLT. Jadi beliau pun untuk mengambil suatu tindakan itu masih ragu-ragu dan takut gitu Pak. Di mana beliau masih PLT gitu kan, masih sibuk dengan mengurusi beberapa permasalahan yang emang harus beliau selesaikan. Begitu Pak. Oh, kalau gitu apakah Ibu pernah nyoba minta solusi atau bantuan ya Bu ya dalam menindaklanjuti masalah ini Bu? Dengan teman-teman sejawat saya sudah mencoba Pak bertukar pikiran. Kalau untuk kan saya bertukar pikiran nggak hanya sama teman di sekolah ya Pak ya, di luar sekolah juga. Nah kalau untuk teman-teman dari luar sekolah itu ya mereka berpendapat bahwa saya harus segera menghubungi orang tuanya gitu Pak ya, supaya ini tidak berkelanjutan. Sedangkan kalau untuk guru-guru yang di sekolah itu, ya itu Pak, seperti kepala sekolah, mereka juga masih bingung, takut, mengingat orang tuanya ini pekerjaannya itu ya LSM itu, takutnya kita malah diserang balik gitu loh Pak. Begitu Pak. Oh, seperti itu Bu. Jadi bagaimana Bu? Langkah apa yang kiranya akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu? Saya ingin bertemu. Saya ingin bertemu dengan orang tuanya, Pak ya. Saya ingin segera menyelesaikan masalah-masalah ini sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran negatif dari orang tuanya. Jadi saya ingin menghubunginya untuk menyelesaikan atau membicarakan permasalahan ini. Begitu, Pak. Oh, benar sekali sih, Bu. Terus, apakah ada rencana lain yang perlu dilakukan, Bu?
Ya, mungkin saya harus lebih berhati-hati ya Pak ya dalam Mm-mm. berbicara. Saya harus bisa menciptakan suasana yang hangat Mm-mm. dan lebih meyakinkan orang tua bahwa saya melakukan laporan ini, tindakan ini hanyalah untuk yang terbaik pada anak Iya, dan betul tidak betul. ada unsur-unsur bahwa saya berpikiran negatif terhadap anak tersebut. Nah, jika perlu saya ingin langsung berbicara empat mata, langsung bertemu, Iya. bertatap muka gitu. Sehingga bisa saling mengenal orang tua tersebut demi terciptanya silaturahmi yang baik, begitu Pak. Betul Bu, memang ya harus ditemui ya Bu ya, karena kalau kita nggak temui Iya. juga, ya kita bertanya-tanya harus gimana nantinya gitu kan. Iya. Luar biasa sekali Bu apa yang ingin Ibu rencanakan itu. Saya sangat Iya. mengapresiasi rencana yang telah Ibu sampaikan itu. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, kapan Iya. kiranya Ibu akan mulai melakukan rencana ini Bu? Saya kalau bisa ya besok mulai saya lakukan Kak, Iya, Pak. iya. Saya akan mulai meminta izin dari kepala sekolah, Mm-mm, selanjutnya saya akan mencoba menghubungi kepala sekolah, mm-mm. orang tua tersebut untuk berkomunikasi, sehingga saya bisa segera menghilangkan rasa khawatir Iya. dan tidak ada beban lagi saat saya mengajar di kelas, gitu Pak. Oh iya Bu. Kalau memang seperti itu Bu ya, Iya. kira-kira siapa saja yang bisa ngebantu, terus dukungan apa sih yang Ibu butuhkan agar rencana Ibu untuk apa menghubungi orang tua agar masalah ini segera selesai itu apa Bu? Saya mungkin membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, terutama ya Pak ya, Betul. terus dukungan dari teman-teman guru, Mm-mm. dan bahkan saya membutuhkan dukungan dari murid-murid Pak, Ya benar. sehingga saya bisa melaksanakannya dengan baik gitu Pak. Ya benar sekali Bu. Itu apa tindakan yang terbaik yang bisa Ibu lakukan sih. Dari rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya sangat senang bisa berbincang dengan Bu Cici pada hari ini ya Bu ya. Jadi Iya, dari perbincangan kita kali ini Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang. iya, Dan juga saya berharap rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi itu dapat Ibu laksanakan sehingga memberikan perubahan terhadap murid Ibu ke depannya. Ingat ya Bu iya, ya, jangan ragu untuk selalu minta dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru gitu, dan juga warga sekolah lah tentunya untuk apa bisa saling sharing, berkolaborasi jika kita memang mendapati sebuah kesalahan atau apa permasalahan dalam kelas. iya Pak. Iya Bu. Juga yang perlu diingat Bu Cici, terus selalu jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga mental gitu Bu. Gitu. Baiklah Pak, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Iya, iya sama-sama Bu. bincang dengan saya pada hari ini Pak. Iya Bu, baik sama-sama Bu. Kira-kira ada lagi nggak nih yang Ibu Cici ingin ceritakan ke saya Bu? Untuk saat ini belum Pak, baru ini dulu. Mudah-mudahan yang kita, ya saya bisa mendapat pencerahan lah ya Pak Ya. ya. Besok kalau emang ini saya akan menghubungi Bapak kembali. Oke, baiklah Bu Cici, karena memang kita juga kan dibatasi waktu ya Bu ya. Jadi Ya, saya rasa perbincangan kita kali ini cukup. Nanti lain waktu kita bisa sharing lagi. Saya juga ingin dengar nih apa tindak lanjut penyelesaian yang nanti akan Ibu lakukan dan juga perubahan-perubahan yang ada di sekolah Ibu. Oke Bu, selamat melanjutkan pekerjaan dan terus berkarya, terus semangat ya Bu ya. iya Pak. Sampai jumpa pada perbincangan kita lain waktu. Baik Bu, Iya. selamat siang. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima Ya, kasih. iya Bu Cici.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Erwin. Nah, gimana Pak? Apakah Bapak tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Pak Erwin sudah melakukan coaching tadi dengan Bu Cici. Luar biasa Pak. Baiklah Pak, sebelum penutupan, saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan pasca observasi Bapak. Iya Pak Erwin, siap. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Tadi ya Pak ya, selama coaching ya saya sudah melakukan ya tentunya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab gitu. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari coach dari permasalahan coach tersebut untuk menemukan solusi, ide dari permasalahannya. Begitu Pak. Wah, bagus Pak. Oke Pak, menurut saya sebagai observer nih, proses coaching tadi antara Pak Badri dan Bu Ya, Cici tadi sudah berjalan dengan baik iya dan Pak. juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, begitu ya Pak ya? Iya Pak. Lalu Bapak juga sudah menggali kan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Iya, Coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Lalu Pak ada pertanyaan lagi Pak nih. iya Pak. Kompetensi apa lagi nih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya, tentunya saya ingin lebih memahami dan mendalami alur tirta tersebut Pak. Dan juga saya sih perlu latihan, jadi kadang ini Pak, kehadiran penuh juga. Jadi pada saat coaching berlangsung itu untuk menciptakan kehadiran penuh pada saat pelaksanaan itu kan memang sangat sulit Pak ya. Kita membutuhkan konsentrasi gitu terhadap percakapan yang dilakukan, begitu Pak. Jadi tentunya semua itu saya lakukan agar selanjutnya percakapan coaching itu bisa lebih baik lagi Pak Erwin, begitu. Wah, luar biasa Pak. Ya memang benar Pak, untuk fokus dan kehadiran penuh itu kita harus memusatkan pikiran kita Pak. Betul Nah, Pak selain Erwin. itu kan gaya dari coach itu kan berbeda-beda ya Pak Berbeda-beda, ya. betul Kita Pak Erwin. memahami karakter mereka, memahami cerita mereka dengan tepat Mm-mm. sehingga pertanyaan-pertanyaan kita yang nanti kita lontarkan itu bisa diterima gitu ya Pak. Benar-benar, iya. Ya, untuk saya rasa sudah selesai Pak observasi kita hari ini Pak. Siap. Mudah-mudahan untuk kedepannya apa yang Pak Badri inginkan dan kembangkan Iya, dapat segera terrealisasi dan iya Bapak Pak. bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak Dan Erwin. saya tetap semangat Pak Badri, Selalu tetap semangat. melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa, Iya, tetap terus melakukan praktek baik kepada coach gitu Pak ya. iya Pak Erwin. Ya, ya. Siap. Semangat ya Pak. Semangat Pak Erwin, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.